Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gita Ramadhani dengan NIM 244-8401-084. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang terhadap perilaku penggunaan antibiotik. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti. Variabel bebas atau variabel X adalah tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan antibiotik. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah perilaku penggunaan antibiotik pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik korelasional menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel. Alasan pemilihan uji statistik inferensial pada penelitian ini adalah karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku penggunaan antibiotik. Data yang diperoleh berasal dari hasil kuesioner dan kemudian dikategorikan menjadi data berskala ordinal. Oleh karena itu, uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Spearman-Rank. Uji Spearman-Rank dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal dan untuk mengetahui arah serta kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Spearman-Rank, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan perilaku penggunaan antibiotik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan antibiotik, maka semakin baik pula perilaku mahasiswa dalam menggunakan antibiotik secara rasional. Demikian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pertama-tama buka SPSS. Buatlah variabel view. Yang pertama ada jenis kelamin, lalu desimalnya 0, value-nya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang kedua ada usia, desimalnya 0. Lalu ada prodi, desimalnya 0, program studi. Yang pertama ada keperawatan, yang kedua ada kebidanan, yang ketiga ada farmasi, yang keempat ada gizi. Lalu ada P1, desimalnya 0, value-nya 0 sama dengan salah, 1 sama dengan benar, sampai dengan P8. Lalu lanjut dengan P11, dengan desimalnya 0, value-nya 0 benar, 1 salah, sampai dengan P13. Lalu lanjut lagi dengan total pengetahuan, desimalnya 0, kolomnya itu ada 19. Lalu kategori pengetahuan, desimalnya 0, di sini value-nya 1 kurang, 2 cukup, 3 baik. Setelah itu kolomnya itu ada 22. Lalu di kategori pengetahuan, desimalnya 0 sama dengan yang pengetahuan tadi, 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Untuk kolomnya itu ada 19. Lalu langsung ke data view. Copy dari data Excel. Setelah itu ke SPSS tadi. Lalu langsung di copy. Setelah itu lanjut dengan uji. Di ujinya itu klik analyze. Setelah itu ke correlate. Setelah ke correlate ke bivariate. Setelah itu pindahkan pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu klik person, lalu klik Spearman. Setelah itu oke. Lalu hasilnya seperti ini. Setelah itu lanjut ke uji kedua. Klik analyze, scale, lalu reliability analyze. Pindahkan sampai dengan P14. Hasilnya seperti ini. Lalu uji selanjutnya, klik analyze, descriptive, frekuensi, lalu pindahkan jenis kelamin, usia, program studi, lanjut di kategori pengetahuan, dan kategori perilaku. Lalu hasil frekuensinya seperti ini. Klik analyze, ke correlate lagi, bivariate, lalu di sini pindahkan P11. Lalu hasilnya menjadi seperti ini. Non-parametric correlate, Spearman, total pengetahuan, dan total perilaku. Oke. Baik, jadi hasil dari cara membaca tabel correlation itu nilai koefisien korelasi antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 8 sebesar kurang dari 0,0
lebih dari 0,237 dengan nilai signifikan 0,208. Hasil ini menunjukkan hubungan negatif yang lemah dan tidak signifikan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Baik, untuk hasil dari distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 23 orang atau 76,6%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 7 orang 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan lebih dominan dalam penelitian ini dibandingkan laki-laki. Untuk tabel frekuensinya itu distribusi responden berdasarkan rentang usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 18-20 tahun, yaitu sebanyak 21 orang, 70%. Kemudian responden dengan usia 21-23 tahun itu sebanyak 8 orang, itu 26,7%, dan hanya 1 orang di 3,3% yang berusia lebih dari 23 tahun. Data ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia remaja akhir. Untuk cara pembacaan tabel frekuensi responden berdasarkan program studinya itu, distribusi responden menurut program studi menunjukkan bahwa responden paling banyak berasal dari program studi farmasi, yaitu 12 orang atau 40%. Selanjutnya diikuti oleh keperawatan sebanyak 7 orang, 23,3%, kebidanan sebanyak 6 orang, di 20%, dan di gizi sebanyak 5 orang, di 16,7%. Hal ini menggambarkan bahwa responden penelitian berasal dari berbagai program studi dengan dominasi dari bidang farmasi. Secara keseluruhan, data karakteristik responden disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah dalam melihat sebaran responden berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Untuk penyajian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penilaian ini. Untuk hasil intervensi hasilnya itu, hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku anggota antibiotik dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman rank. Hasil uji tersebut disajikan pada tabel berikut. Saya bacakan untuk hasil tabelnya itu. Diperoleh nilai signifikan p-value sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05. Pi lebih dari 0,05. Dengan demikian hipotesis 0 HO ditolak dan hipotesis alternatif HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dengan perilaku penggunaan antibiotik. Selanjutnya, dinilai koefisien korelasi Spearman sebesar 0,661 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dengan kekuatan hubungan berada pada kategori yang kuat. Hubungan positif ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai antibiotik, maka semakin baik pula perilaku mereka dalam penggunaan antibiotik secara rasional. Dalam konteks farmasi dan kesehatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku penggunaan antibiotik yang tepat. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik mengenai indikasi penggunaan antibiotik, aturan penggunaan, serta risiko penggunaan yang tidak rasional cenderung menunjukkan perilaku yang lebih bijak dalam penggunaan antibiotik. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan dalam meningkatkan risiko terjadinya penggunaan antibiotik yang tidak tepat, serta penggunaan tanpa resep, penghentian obat sebelum waktu yang tepat, seperti penggunaan tanpa resep, penghentian obat waktu yang dianjurkan, atau penggunaan obat sisa. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan melalui edukasi dan penyuluhan mengenai penggunaan antibiotik ini secara rasional perlu terus dilakukan supaya meningkatkan perilaku penggunaan antibiotik yang tepat serta mencegah terjadinya resistensi antibiotik.
Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan antibiotik hubungan dengan perilaku penggunaan antibiotik. Mahasiswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik cenderung menunjukkan perilaku penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan memegang peran penting dalam membentuk perilaku penggunaan antibiotik yang benar. Oleh karena itu, upaya peningkatan pengetahuan memiliki melalui edukasi dan penyuluhan mengenai penggunaan antibiotik secara rasional perlu terus dilakukan untuk mendukung penggunaan antibiotik yang tepat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan resistensi antibiotik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.